Saya Kristen Ramana Putra, biasa dipanggil Kris, dari Prodi. D3 Akuntansi. Saya dari kelas. Asal saya dari Cibubur, Jakarta Timur. Nah, cita-cita saya adalah menjadi seorang perwira polisian Republik Indonesia. Oke, sekarang kita berbicara mengenai social distancing atau yang lebih tepatnya adalah physical distancing. Kenapa physical distancing? Karena kata social distancing yang artinya menjaga jarak sosial sangat tidak tepat untuk digunakan. Tubuh fisik kita lah yang seharusnya menjaga jarak dan seharusnya sosial kita harus tetap satu. Oleh karena itu, physical distancing atau menjaga jarak fisik lebih tepat. Terus, apa fungsinya? Jadi, dengan melakukan physical distancing terhadap orang lain, maka kita dapat mencegah penularan virus corona yang berkelanjutan dan sekarang sedang mewabah di Indonesia saat ini. Oke, kita akan lanjut pembahasannya mengenai physical distancing dengan wabah virus corona yang sekarang ini sedang terjadi di Indonesia. Oke, jadi sekarang saya di sini sudah mempunyai sebuah data dari Ikatan Alumni Departemen Matematika salah satu universitas negeri di Jakarta, yaitu Universitas Indonesia. Jadi mereka telah menghitung akan sampai kapan perjuangan kita melawan pandemi COVID-19 ini. Mereka mengambil data dari tanggal 2 Maret hingga 29 Maret yang dipublikasikan oleh kawalcovid19.id. Data ini kemudian dibuatkan kurvanya sehingga terbentuklah kurva seperti ini. Dari kurva ini, mereka memprediksi sebuah grafik lagi. Di sini ada 3 buah grafik. Grafik berwarna merah adalah grafik dari kasus yang terlaporkan. Untuk grafik berwarna biru terlihat lebih tinggi, yaitu grafik untuk kasus-kasus yang tidak terlaporkan, dan grafik berwarna abu-abu yang paling tinggi itu menggambarkan sebuah kasus infeksi yang sangat besar. Jadi mereka itu di sini meyakini bahwa sebenarnya itu banyak orang yang terinfeksi namun tidak menimbulkan gejala, digambarkan oleh grafik warna abu-abu ini. Oke. Jadi dari grafik sebelumnya terlihat bahwa banyak orang yang terinfeksi berkali-kali lipat dari banyaknya orang yang terkonfirmasi positif. Oke, jadi lanjut ke pembahasan intinya. Jadi inilah pentingnya implementasi physical distancing untuk terus dilakukan. Jadi berdasarkan data pertama tadi, orang COVID-19 kan bisa menularkan penyakit ini pada 2-3 orang baru. Dengan jumlah penduduk terinfeksi yang mencapai ribuan orang, jika implementasi physical distancing tidak dilaksanakan secara disiplin, maka akan semakin banyak orang yang tertular dan menjadi reported case yang tadi. Jadi mereka membuat 3 buah skenario, di mana skenario pertama itu per 1 April 2020 pemerintah tidak membuat kebijakan yang signifikan dan tidak tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia. Kegiatannya berjalan seperti biasa tanpa ada langkah pencegahan. Skenario yang kedua, per 1 April kebijakan sudah ada namun kurang tegas. Jadi interaksi manusia masih ada dan itu tidak disiplin untuk mengimplementasikan physical distancing ini. Untuk skenario 3, per 1 April diberlakukan kebijakan yang tegas dan strategis. Jadi pemerintah itu sudah membuat peraturan pemerintahnya, perpu dan undang-undang yang mengatur tentang physical distancing dan dijalankan secara tegas oleh pemerintah serta masyarakat yang disiplin yang mengimplementasikan physical distancing ini. Oke. Jadi dari 3 skenario tersebut tergambarlah sebuah grafik. Dengan skenario pertama digambarkan dengan grafik berwarna merah dengan tidak adanya kebijakan pemerintah yang mengatur tentang physical distancing, maka diprediksikan kasus per hari akan meningkat paling tinggi pada tanggal 4 Juni dengan kisaran sekitar 11 ribuan. Dan untuk skenario kedua, dengan adanya kebijakan dari pemerintah tapi yang kurang tegas dan masyarakat tidak mengimplementasikan physical distancing ini, kemungkinan yang terjadi adalah peak tingkat kasus per harinya maksimum akan terjadi di tanggal 2 Mei. Sedangkan kasus per hari maksimum yang dari skenario 3, yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah yang sangat ketat dan dibantu oleh masyarakat yang mengimplementasikan physical distancing secara besar, maka peak akan lebih sedikit dan itu akan terjadi pada tanggal 16 April. Jadi itu tadi adalah penambahan kasus per hari, dan untuk totalnya dapat dilihat bahwa dalam skenario pertama tadi
dengan tidak adanya kebijakan dari pemerintah dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk melakukan physical distancing, maka kasus itu akan membludak dan akan sangat besar. Bisa dilihat di sini grafiknya itu dia yang paling tinggi. Dan untuk skenario kedua, pemerintah sudah membuat kebijakan tapi masyarakat masih kurang dalam respon kebijakan pemerintah tersebut. Jadi kasus kemungkinan yang terjadi hanya sampai di puluhan ribu saja. Dan untuk skenario ketiga, pemerintah sudah membuat kebijakan yang sangat ketat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara penuh. Itu dapat dilihat adalah yang paling rendah. Jadi dari skenario pertama tadi sudah saya jelaskan, puncak pandemi akan terjadi pada tanggal 4 Juni dengan 11.318 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai ratusan ribu kasus. Nah, itu sangat banyak sekali. Jadi itulah pentingnya kita harus melakukan physical distancing dan pemerintah juga harus membuat peraturan yang sedemikian ketat untuk mengurangi kasus positif yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, untuk skenario kedua juga puncak pandemi terjadi tanggal 2 Mei dengan 1.490 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 60.000 kasus. Pandemi akan berakhir pada akhir Juni atau awal Juli. Nah, skenario 2 yang paling kemungkinan terjadi jika kondisi saat ini dilanjutkan. Jadi menurut mereka itu seperti itu. Jadi kemungkinan kita akan menjalankan skenario 2 ini di mana pemerintah sudah membuat kebijakan tapi kita sebagai masyarakat belum mengimplementasikan physical distancing secara penuh. Nah, untuk skenario ketiga, puncak pandemi terjadi tanggal 16 April dengan 546 kasus baru dan akumulasi kasus positif mencapai 17.000 kasus. Jadi akan berhenti di angka 17.000 kasus di Indonesia. Kalau skenario 3 berhasil kita jalankan, pandemi akan berakhir pada akhir Mei atau awal Juni. Itu adalah kemungkinan tercepat untuk pulihnya Indonesia dari COVID-19 ini. Jadi model ini juga masih sebuah prediksi dengan data tetap, di mana model ini masih sangat dinamis sehingga bergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah selanjutnya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa UU, Perpu, dan peraturan perundang-undangan lainnya sangat diperlukan untuk penanganan kasus COVID-19 ini, di mana sudah terdapat UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang ditujukan untuk mengurangi kasus penularan COVID-19 ini, PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 juga sudah dibentuk, serta penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 melalui Kepres nomor 11 tahun 2020 dan Perpu nomor 1 tahun 2020 untuk menjaga stabilitas keuangan untuk penanganan COVID-19 ini, dan itu semua kita perlukan. Jadi sekian dari saya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan dan lihat video ini. Untuk segala kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian bisa berkomentar di bawah sini dan jangan lupa untuk like and share. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye bye. Aku suka body yang mama.